meniatkan puasa Ramadan itu ketika sebelum subuh. Artinya pada saat apa? Sebelum masuk waktu subuh, maka dia harus berniat puasa. Nah, ini berbeda dengan puasa yang sunnah. Berbeda dengan puasa yang sunnah. Kalau puasa yang wajib harus diniatkan sejak malam hari sebelum subuh. Tapi kalau puasa sunnah ini tidak wajib. Nah, disebutkan kalau puasa sunnah ini berbeda. Dan Nabi SAW beliau pernah suatu ketika masuk ke rumah salah satu istri beliau, maka beliau bertanya, hal indakum syai'un, apa ada sesuatu pada kalian, maksudnya makanan yang bisa dimakan pagi hari. Biasanya Rasulullah pagi hari pulang dari sholat subuh misalnya, maka Rasulullah SAW bertanya, apakah ada sesuatu, maksudnya yang bisa disarap atau yang bisa dijadikan sarapan, makan pagi. Ta'inullah, kalau mereka menjawab, atau istri Rasulullah SAW itu menjawab tidak ada, maksudnya tidak ada sarapan, tidak ada yang bisa dimakan untuk sarapan atau untuk makan pagi. Kalau ini tidak sahih, kalau begitu saya puasa. Kalau begitu saya puasa. Maka di situ Rasulullah SAW baru meniatkan puasa ketika sudah selesai subuh. Dan riwayat yang berkaitan dengan hal ini yang lengkap, yang panjang, ini disebutkan salah satunya Rasulullah pulang dari sholat subuh. Biasanya Rasulullah baru pulang setelah terbit matahari, sholat 2 rakaat dan pulang. Nah, Rasulullah SAW kalau masuk rumah kemudian bertanya, ada sesuatu masih untuk dimakan? Kalau dibilang tidak ada, maka Rasulullah mengatakan kalau itu saya puasa. Berarti niatnya puasa baru setelah sholat subuh, artinya setelah pulang dari sholat subuh dari matahari, tapi masih belum makan, minum, belum makan dan minum. Nah, terkadang niat itu pada malam hari sudah niat puasa besoknya. Puasa besok hingga sahur di malam hari sebelum berpuasa. Jadi kadang Rasulullah niat puasa itu sudah di malam hari, kadang sudah siang atau sudah mulai dari sholat subuh, sudah terbit matahari. Nah, itu kadang beliau niat. Nah, terkadang beliau sudah niat puasa sunnah, kemudian membatalkannya. Di siang hari kadang Rasulullah membatalkan. Karena Rasulullah membatalkan hampir maghrib, tapi sudah lewat. Tapi Rasulullah membatalkan. Ini terdapat riwayat tentang pembatalan Rasulullah. Jadi kapan saja Rasulullah menghendaki batal, maka batal kalau sholat sunnah. Yaitu meniatkan itu sebelum zuhur, baru niat puasa sunnah. Nanti mau membatalkan ya sesuai dengan keadaan. Saya Rasulullah membatalkan, begitu saja puasanya. Sehingga puasa sunnah itu seseorang bisa memulai sebelum atau setelah subuh. Sebelum atau setelah subuh bisa. Yang penting sebelum masuk waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur, maka sudah niat puasa.
disebutkan ya, pernah Rasulullah itu niat puasa sunnah tapi kemudian membatalkannya. Disebutkan dalam hadis yang pertama yaitu ketika Rasulullah di siang hari niat puasa pulang ke sholat. Ini dalam Sahih Muslim, yaitu dalam Sahih Muslim dalam kitab berpuasa. Kemudian yang kedua yaitu ketika Rasulullah niat puasa sebenarnya tapi membatalkannya. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai rahimahullah taala, dan juga Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lain. Yang mana dinukil dalam hadis tersebut bahwa Rasulullah SAW niat puasa sudah niat, tapi tiba-tiba menurut di siang hari dia membatalkannya. Dan ini menunjukkan kebolehan seseorang membatalkan niat puasa sunnah. Di antara yang membatalkan atau niat untuk membatalkan puasa sunnah yaitu ketika misalnya ada tamu kalau tuan rumah puasa kemudian ketika dihidangkan kepada tamu tuan rumah tidak ikut makan, ini sungkan tamunya, ya kan? Maka salah satu bentuk menghormati tamu. Kalau ada tamu dia pas puasa maka dia membatalkan puasanya. Kalau sunnah maka batal. Jadi kalau wajib ya tidak dia apa? Dibatalkan. Yang puasa dibatalkan itu kapan saja itu puasa sunnah. Kalau puasa wajib maka tidak dibatalkan kecuali memang ada penyebab. Ada udur untuk tidak bisa. Misalnya jatuh sakit yang bisa membahayakan kalau dia meneruskan puasanya. Maka dibatalkan karena kondisi darurat. Nah itu keadaan yang membolehkan. Tapi kalau puasa sunnah, meskipun tidak ada sebab khusus, maka dia bisa membatalkan kapan saja. Batalkan kapan saja puasa sunnah. Jadi ini salah satu di antara disebutkan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dalam Muslim dari Aisyah. Kata Aisyah, saya untuk anak Hafsah saya pernah suatu ketika saya puasa. Kalau balana ta'am mustahina, kemudian dihidangkan makanan yang kami inginkan. Tertarik untuk makan apa? Makan. Katakan minum, kami pun makan. Baca Rasulullah SAW. Fabadarabni ilaihi Hafsah. Rasulullah datang, Hafsah mendahului saya, mendahului Aisyah. Mendahului maksudnya menyambut Rasulullah. Keduanya sedang makan, Rasulullah datang. Maka Hafsah mendahului Rasulullah, mendahului Aisyah. Fakana ibnata abiha, dan dia memang anak bapaknya, maksudnya anaknya Umar, anaknya Umar kata Aisyah. Faqala ya Rasulullah, lalu dia langsung bertanya, wahai Rasulullah, inna kunna sha'imun baik. Kami berdua Aisyah ini berpuasa. Kemudian dihidangkan kepada kami makanan yang kami sukai. Makanan yang kami itu makan. Karena Aisyah dan Hafsah ini istri Rasulullah yang sangat dekat hubungannya. Aisyah dan Hafsah ini termasuk paling dekat. Biasanya kalau para istri saling sayang, ini Hafsah dan Aisyah ini biasanya satu grupnya Aisyah ini Hafsah. Masya Allah. Nah, puasa pun juga berdua, janjian puasa. Buka puasa juga janjian ya. Jadi apa? Sama-sama
dibawakan kepada mereka, akhirnya mereka menarik makan, akhirnya membatalkan puasa. Maka fakal minhu fakal dia karena kemudian kata Rasulullah, kamu di hari yang lainnya, ganti puasa itu di hari yang lainnya. Ini tidak apa-apa, tapi puasa itu ganti di hari yang lainnya. Tetapi hadis ini hadis yang makbul, hadis yang lemah, ada cacatnya. Ada cacatnya. Nah, ini yang diriwayatkan dan disebutkan bahwa hadis ini hadis yang cacat, artinya ada kelemahannya. Nah, Tirmidzi mengatakan meriwayatkan diriwayatkan hadis ini oleh Malik bin Anas sampai kepada Aisyah secara mursal. Dan tidak disebutkan hadis ini dari Urwah. Ini hadisnya lebih sorry. Ini hadisnya lebih sorry. Dan disebutkan yang menyebutkan tentang kelemahannya adalah Imam Bukhari. Beliau mengatakan tidak dikenal Zumail, salah satu perawi hadis ini tidak mendengar dari Urwah. Demikian juga perawi yang bernama Yazid bin Han tidak mendengar dari Zumail, sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Jadi yang melemahkan kalau sebelum mengatakan hadisnya adalah Imam Bukhari. Nah, adapun membatalkan ini disebutkan dari jalan yang lainnya. Dari jalan yang lain yang tadi sudah disebutkan dari riwayat Nasa'i rahimahullah. Kemudian Rasulullah SAW apabila puasa dan mampir di suatu tahun, beliau menyempurnakan puasanya dan tidak berbuka. Sebagaimana pernah suatu ketika masuk kepada Muslim, kemudian datang dan didatangkan kepada beliau kurma dan minyak sangit. Lalu Rasulullah SAW beliau bersabda, "Aidu sannakum fi siqaihi, wa tamrakum fi bi'aihi." Kembalikan minyak sangit kalian ini pada tempatnya dan kurma kalian pada tempatnya. Ini soalnya maka sebenarnya saya ini sedang puasa. Ada yang meneruskan untuk Rasulullah meneruskan puasanya. Ini hadis Ummu Sulaim, artinya ibunya Anas. Hadis ini yang diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang keutamaan Ummu Sulaim yang didatangi oleh Rasulullah SAW bersama beberapa sahabat. Masuk bertamu kepada Muslim, kemudian Muslim menghidangkan kepada beliau oleh Muslim ini makanan yaitu berupa kurma dan minyak sangit. Minyak sangit biasanya digunakan untuk pemamangan kurma. Kurma dipukul, dimasukkan, dicelupkan ke dalam minyak sangit, kemudian dimakan. Masalah. Bicaranya orang mereka pada waktu itu memakan kurma dengan dicelupkan pada minyak sangit, atau roti yang dicelupkan pada minyak sangitnya. Ini makanan mereka. Nah, Ummu Sulaim itu ketika itu adalah salah satu sahabat Ansor yang seperti kedudukannya seperti keluarga Rasulullah. Karena Anas bin Malik diserahkan kepada Rasulullah seakan-akan seperti anaknya sendiri oleh Rasulullah. Maka Muslim itu seperti keluarganya sendiri karena seringnya masuk kepada Rasulullah dan juga sebagaimana anaknya Anas bin Malik yang melayani Rasulullah bukan sekedar pembantu atau pembantu mungkin tidak dibayar, tapi khadimnya Rasulullah itu Anas itu sukarela yang diserahkan ibunya adalah yang akan melayanimu ya Rasulullah. Jadi ibunya Anas ini Muslim lebih mendahulukan Rasulullah. Dialah
saya ialah menjadi berkhidmat kepada Rasulullah. Yang biasanya anak itu berkhidmat kepada ibunya, berkhidmat kepada ibunya, membantu ibunya, disuruh dan apa saja. Maka tetapi anak ini diserahkan oleh ibunya sejak kecil dalam Rasulullah SAW. Masya Allah. Nah, dan bahkan Muslim pun juga demikian. Sehingga hubungannya itu kan asli dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Dan hadis yang sahih diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza du'iya ahadukum ila ta'am." Apabila diundang salah seorang di antara kalian kepada ta'am, makanan, makan, didatangi undangan itu, tetapi kalau siapa sedang puasa, diundang kalau bisa dalam puasa, hal yang ulil Israel, maka katakan saya berpuasa, saya sedang berpuasa. Ini boleh seseorang ketika diundang meskipun datang, tetapi kalau dia sedang puasa, boleh meneruskan puasanya sebagai Rasulullah SAW. Boleh juga membatalkan, boleh juga apa? Membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Dia sudah terlanjur berpuasa, kemudian diundang, maka dia penuhi undangan itu dan dia makan. Kedua-duanya boleh dilakukan. Mau meneruskan puasa ataukah membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Ini apabila tuan-tuan lebih senang kalau dia itu dimakan undangan. Bisa jadi itu undangan bukan umum, tapi khusus memang untuk orang yang tadi diundang pas berpuasa. Jadi sudah berpuasa, ternyata yang diundang ini memang khusus dia saja yang diundang. Nah, kalau seandainya yang diundang itu bukan hanya satu orang ini yang puasa, bisa jadi dia teruskan puasanya boleh, tidak apa-apa. Tapi bisa jadi yang diundang memang sengaja ini dari satu orang ini, yang tujuan sebenarnya undangan itu kepada satu orang, ternyata berpuasa. Bisa jadi mengecewakan tuan rumah yang mengundang. Ini sebenarnya memang memikirkan khusus untuk orang yang berpuasa. Nah, apabila dia membatalkan, dia tidak bilang saya tadi puasa misalnya, tapi dia memang menyengaja untuk membatalkan untuk menyenangkan orang yang mengundangnya, maka ini juga mendapatkan pahala. Memenuhi undangan dan dia membahagiakan orang yang mengundangnya. Nah ini yang kemudian yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Tirmidzi, Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man nazala ala qaumin," barang siapa ini diriwayatkan secara langsung dari Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mampir ke suatu kaum, fala yasumanna tatawu'an illa bihi, jangan puasa sunnah kecuali dengan izin mereka. Ini hadisnya hadis yang mungkar. Mungkin ini hadis yang mungkar. Kami tidak mengetahui seorang pun sifat meriwayatkan hadis ini dari Hisham dan Hisham bin Urwah. Jadi hadisnya ini hadis yang lemah. Hadis yang apa? Yang lemah. Tidak bisa dijadikan hujah. Artinya hadis yang sahih lebih didahulukan. Dan hadis yang sahih termasuk yang pertama tadi, Rasulullah meneruskan puasanya. Rasulullah meneruskan puasanya dan riwayatnya di sahih. Lebih sahih riwayatnya daripada yang melarang berpuasa. Yang melarang berpuasa perlu izin orang yang melarang. Jadi kalau mampir satu tahun, maka dia boleh memilih untuk menerima hijangannya tadi untuk berpuasa atau tidak berpuasa atau mendapatkan puasa. Ini juga dibolehkan. Ini bukan sesuatu yang wajib untuk berpuasa, kan? Wajib untuk berbuka. Ini juga tidak harus atau bukan sesuatu yang lebih
afdal. Jadi masing-masing mempunyai keutamaannya. Masing-masing mempunyai keutamaan meneruskan puasa, maka dia dapat pahala puasa. Kalau dia berbuka, maka dia mendapatkan pahala menyenangkan orang yang mengundangnya. Baik, jadi mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengundang. Nah, kemudian masalah yang berikutnya di antara petunjuk Rasulullah SAW yaitu mengkhususkan. Rasulullah tidak suka memakruhkan, mengkhususkan hari Jumat berpuasa. Jadi, baik itu perbuatan maupun perkataan Rasulullah. Dan juga terdapat larangan menyendirikan puasa hari Jumat. Mengkhususkan hari Jumat dalam berpuasa. Jadi, kalau Senin Kamis ini ada dalilnya yang menunjukkan sunnah, menunjukkan disyariatkan puasa Senin Kamis. Tetapi Jumat Rasulullah tidak suka mengkhususkan. Ini disebutkan dalam Jabir Suwaidiyah bin Haris, Abdullah bin Amr, dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Jadi kalau mengkhususkan hanya hari Jumat, ini makruh. Khususkan puasanya hari Jumat saja, dan yang lainnya. Tidak berniat mengiringi dengan hari yang lain. Kalau niatnya mengiringi dengan hari yang lain, misalkan Kamis dan Jumat, atau Jumat Sabtu, Jumat dan Sabtu, maka berarti ini bukan mengkhususkan hari Jumat saja. Bukan hari Jumat, tetapi menggabungkan dengan yang lain sebelum masalahnya. Nah, ini dibolehkan kalau dia mengiringi dengan hari lainnya, hari yang lainnya. Nah, kalau mengkhususkan hanya puasa hari Jumat, ini ada larangannya. Ada larangannya sebagaimana dalam hadis ini. Dan hadis ini hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan dari Suwaidiyah bin Haris. Ini hadisnya hadis yang sahih. Ini hadis yang sahih. Ini kan juga diriwayatkan Bukhari. Hadis Abdullah bin Amr ini juga hadis yang sahih. Kalau tadi Suwaidiyah hadis yang Bukhari, Abdullah bin Amr ini hadisnya Abdullah bin Amr diriwayatkan hadis yang sahih. Demikian juga yang lainnya. Nah, Rasulullah pernah suatu ketika hari Jumat Rasulullah minum. Ketika di atas mimbar, ketika itu Rasulullah memperlihatkan kepada para sahabat bahwa beliau tidak puasa pada hari Jumat. Tidak puasa pada hari Jumat. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Ini yang saya diriwayatkan oleh Ahmad. Jadi Rasulullah sengaja untuk menunjukkan pas ketika hari Jumat tidak berpuasa. Dan terdapat larangan, terdapat ada sebab kenapa Rasulullah ingin menunjukkan puasa beliau tidak puasa pada hari Jumat. Kenapa? Karena ada yang menyebutkan ini Rasulullah ketika itu hari Jumat pas pagi bertepatan hari raya. Jadi Rasulullah sebenarnya bukan karena hari Jumatnya, tapi karena hari raya tidak boleh berpuasa. Maka Rasulullah ingin menunjukkan bahwa hari itu tidak berpuasa. Rasulullah tidak berpuasa. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Yaumul Jum'ah yaumul 'Id." Hari Jumat itu hari raya. Fala taj'alu yawma 'idikum yawma syai'ikum. Maka jangan jadikan hari raya kalian itu hari puasa. Jangan jadikan hari raya hari berpuasa. Illa an tasumu qablahu aw ba'dahu. Kecuali kalau engkau itu berpuasa sebelum atau setelahnya. Kalau niatnya puasa Jumat diiringi dengan yang lain, misalkan Kamis, atau Sabtu setelah Jumat dia niatnya berpuasa mengiringi hari Jumat, maka tidak mengapa. Tapi kalau mengkhususkan hari Jumat, maka Rasulullah SAW beliau mengatakan jangan jadikan hari raya kalian hari puasa.
puasa. Karena hari Jumat itu hari raya setiap pekan. Hari Jumat adalah hari raya setiap pekan. Nah ini hadis yang berkaitan dengan itu. Tapi hadisnya terdapat kelemahan. Terdapat kelemahan dan rawi yang disebut. Ada rawi yang disebut. Ada pelarangan berpuasa pada hari raya ini jelas. Ini jelas larangannya. Maksudnya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Adapun hari raya lainnya, maka tidak ada satu riwayat selain hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan Rasulullah ketika datang ke Madinah, ada sahabat yang merayakan, sebagai sahabat merayakan hari rayanya kaum Majusi. Itu Nailul Hajjah. Tahun barunya Majusi dan hari rayanya orang Majusi. Maka Rasulullah SAW mengatakan sudah diganti oleh orang yang lebih baik. Idul Fitri dan Idul Adha. Maka sudah tidak ada lagi yang raya selain Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, karena hari Jumat ini adalah hari raya Idul Adha, maka dihukumi sama. Tapi karena riwayat tentang larangan hari Jumat ini sifatnya seperti hadis, kecuali kalau diiringi sebelum atau setelahnya, maka dibolehkan. Yang dimakruhkan, yang dilarang adalah menyediakan riba. Apabila dikatakan hari ini, yaitu tidak dipuasai sebelum dan setelahnya. Ini membedakan dengan riba Jumat, sehingga tidak bisa secara mutlak disamakan. Secara mutlak tidak bisa disamakan. Kalau larangan puasa hari raya itu mutlak, mau diiringi dengan setelahnya, sebelumnya, apakah tidak diiringi, tetap semuanya terlarang. Beda dengan hari Jumat ini, sehingga memang meskipun hari Jumat hari raya ya, tapi hukumnya berbeda. Antara puasa hari raya itu dan puasa hari Jumat yang merupakan hari raya. Larangannya tidak mutlak. Larangannya tidak mutlak. Jadi jadi diserupakan hari Jumat itu hari raya karena dirayakan Jumat itu dengan ibadah, dengan sholat hari Jumat. Adapun hari raya maka tidak bisa diiringi. Tidak bisa diiringi. Ini yang membedakan. Sehingga tidak bisa dikiaskan secara langsung hari Jumat karena itu hari raya dan hukumnya sama. Ini tidak bisa disamakan. Baik. Adapun hadis yang juga berkaitan dengan Jumat, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu bahwa Ibnu Mas'ud mengatakan, ini riwayatnya, ma'ara'aitu Rasulullah itu di yaum Jumat, belum pernah melihat Rasulullah itu berbuka pada hari Jumat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Muslim, yaitu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, akan tetapi hadis ini adalah hadis yang baik, hadis yang aneh atau yang sakit riwayatnya. Jadi riwayat yang maksud ini hadis yang sakit. Hadis suatu riwayat yang syadz atau yang lemah. Hadis yang baik. Mungkin mengatakan hadis hasan baik. Hasan tapi baik. Dan ada kelemahan di dalamnya. Terdapat kelemahan di dalamnya. Bahwa Rasulullah senantiasa berpuasa hari Jumat. Bertentangan dengan riwayat yang tadi, karena memutuskan hari Jumat berpuasa. Jadi intinya pembahasan kita ini tentang niat puasa sunnah itu boleh dilakukan setelah subuh. Ini yang membedakan dengan puasa Ramadan, puasa wajib, nada misalnya. Yang memang hukumnya wajib, maka harus diniatkan sebelum subuh. Diniatkan sebelum subuh. Yang disebut tabiyyun niat. Tabiyyun niat untuk mengalamkan niat,
malam hari itu ketika bermalam, lalu disitu niat puasa untuk besoknya. Bukan ketika masuk sudah pagi, lalu niat puasa, lalu niat berpuasa. Maka untuk puasa yang wajib, maka wajib tadi itu niat. Wajib berniat sebelum masuk waktu subuh. Sehingga tiap hari seseorang apabila di bulan Ramadan sebenarnya sudah sejak awal yaitu niat puasa Ramadan. Niatnya itu sejak awal tadi. Nah ini perbedaan antara ulama. Apakah tiap malam harus meniatkan besok harus untuk besok hari puasa Ramadan, maka malam harus niat besok puasa. Akan tapi sebagai ulama yang lain sebenarnya cukup dia itu meniatkan di awal bulan Ramadan, karena setiap hari itu sudah besoknya dan setelah bulan Ramadan jelas dia akan berniat berpuasa. Apakah cukup di awal bulan saja, ataukah tiap hari dia harus berniat? Ini perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi yang terpilih oleh opsi bahwa puasa bila seseorang itu nyambung puasa Ramadan, maka itu otomatis sebenarnya orang itu berniat puasa Ramadan itu setiap hari dia berniat. Karena dia itu dalam hati, tidak harus dilakukan. Bila seseorang dia tiap hari puasa selama bulan Ramadan, dia niat berpuasa, itu sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup. Karena bisa jadi seseorang tertidur malam rencananya sahur misalnya, dan dia mau berpuasa untuk besok. Sebenarnya keinginan untuk besok puasa itu sudah dilakukan. Itu berarti dia sudah berbenah dalam niat puasa Ramadan. Karena tidak ada dasarnya untuk mengucapkan melakukannya. Tidak ada. Kalau itu soal Ramadan tidak ada dalam hadis. Tidak ada dalam hadis. Sehingga siapa yang mengharuskan untuk mengucapkan melafalkan niat? Tidak ada dalil sahih yang menyebutkan atau mengharuskan harus melafalkan niat puasa. Kalau kata dikiaskan dengan haji, yaitu talbiyah ketika memulai ihram. Memulai ihram maka mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Allah, boleh panggilan haji, boleh panggilan umrah. Ini melafalkan ini bukanlah yang disebut dengan niat. Niat itu ada di dalam hati. Hanya saja untuk haji, umrah itu disyariatkan untuk dilafalkan. Memang ada syariat tersendiri dalilnya, memang ada untuk melafalkan ketika memulai ihram. Labbaik hajjan, haji. Sehingga dia menyiapkan nah berikutnya, pembahasan yang berikutnya adalah i'tikaf. Pembahasan tentang i'tikaf. Nah, sebutkan ketika di sini ada tambahan yang penting untuk berkaitan dengan puasa sunnah. Berkaitan dengan puasa sunnah, yaitu bahwa puasa sunnah ini, puasa sunnah yang berbeda dengan puasa wajib. Ketika di malam hari, kalau puasa wajib ini sudah harus diniatkan setiap malam. Setiap malam memang dia menyiapkan puasa Ramadan untuk besoknya. Dan ini pendapat yang lebih terpilih. Bukan cuma di awal bulan Ramadan saja. Di awal bulan Ramadan. Tetapi secara praktek sebenarnya orang yang berada di bulan Ramadan dia akan berniat untuk berpuasa sebulan
Jadi setiap hari dia akan memperbarui niatnya, meskipun tidak dilafalkan. Seorang dia itu sudah berada di dalam Ramadan, dia tahu besok itu akan terus berpuasa. Kecuali apabila dalam perjalanan safar, perjalanan safar, maka dia boleh berpuasa, boleh apa? Tidak berpuasa. Baik itu dengan sebab bolehnya itu atau terbukanya itu tidak berpuasa, bisa jadi karena beratnya berpuasa di waktu safar, ataukah dia sebenarnya tidak merasakan berat berpuasa di bulan Ramadan, tapi dia berbuka karena rusak. Karena rusak. Nah, bisa jadi untuk bulan Ramadan, puasa Ramadan, dia sudah niat puasa, kemudian niat safar. Ya, apakah kita atau orang yang berpuasa Ramadan, dia harus meniatkan puasa dulu, baru besoknya kalau betul-betul dia safar, dia baru boleh berbuka. Apakah boleh dia sejak malam hari dia besok mau safar tapi nggak niat puasa Ramadan? Ya, boleh nggak? Rencananya kalau besok safarnya, apakah boleh ketika di malam hari bulan Ramadan, selama di bulan Ramadan, yang besok itu jalan safar dan boleh berbuka puasa, apakah boleh dia itu berniat untuk tidak berpuasa karena besok itu akan safar? Ataukah seseorang ketika dia besoknya rencananya safar, tapi karena pelaksanaan safarnya adalah besok, dia harus berniat puasa Ramadan. Baru besok dia kalau memang betul safar, dia boleh membatalkan puasa Ramadannya. Ini perbedaan yang panjang. Sekarang tentang boleh tidak dia itu sudah niat sejak malam hari untuk tidak berpuasa Ramadan besok karena mau safar, mau berpuasa. Ini pembahasan yang panjang masing-masing berdalil. Dalilnya bahwa seorang yang dia itu mengkani kumaridan awal ala safarin air itu bidayamin ruhah. Apabila mengkana maridan yang sakit awal ala safarin atau ala safar. Jadi yang menyebabkan perbedaan pendapat di dalam ulama adalah awal ala safarin atau sedang ala safar, sedang safar. Jadi kalau seandainya orang itu sedang safar, maka dia bisa mengganti di hari lain. Nah, kalau seandainya sedang safar boleh dia besok tidak puasa. Tapi dia sedang memang dalam kondisi ala safar. Yang menjadi perbedaan kalau dia sudah niat safar tapi belum ala safar, belum pada ala safar, maka ini yang menjadi perbedaan. Menjadi perbedaan adalah ketika dia baru niat safar besok, meskipun tiketnya sudah beli ya, tiket untuk sentuhkan itu ada tiket. Mau safar ya safar, kalau kayak kalau seandainya sekarang orang safar dengan tiket pesawat atau kereta atau bis dan sebagainya. Ini yang menjadi perbedaan karena dia tidak ala safar. Ini yang menjadi penyebab perbedaan antara kalangan. Meskipun tidak ada larangan khusus atau keterangan khusus bahwa yang boleh berbuka itu hanya yang berada sedang dalam kondisi safar. Sedang dalam kondisi apa? Kalau niat safar besok itu niat safar jelas dia boleh berbuka.
Dapat yang wajib boleh untuk berniat untuk tidak berpuasa karena besok sudah memang sengaja niat safar, sengaja untuk niat safar, sudah berazam untuk safar. Tapi kalau masih ragu apakah besok itu safar atau tidak, masih belum berazam, masih ada rencana besok rencananya bersafar. Kalau masih ragu, maka dia tetap harus berniat puasa Ramadan. Lalu kalau benar-benar berazam besok ini, maka kalau tidak, maka malam hari dia tetap masih harus belum yakin safar, maka dia hukum asalnya adalah tidak safar. Maka dia tetap masih harus berpuasa. Lalu kalau memang besoknya sudah berazam, lalu dia mulai bisa membatalkan puasanya. Jadi membatalkan puasa itu ini juga jadi perbedaan pendapat. Apakah dia setelah berjalan safar baru dia batalkan, ataukah dia boleh sejak awal membatalkan puasa Ramadannya? Lu berangkat masih di rumah dan mau safar, apakah boleh dia itu membatalkan puasa? Jangan tidak salah membatalkan. Kalau dulu karena niatnya adalah safar, jadi membatalkan. Ini perbedaan pendapat dalam Al-Quran, meskipun yang wajib, insya Allah adalah boleh jika memang tidak berpuasa karena memang sudah niat safar, sudah niat safar. Sehingga yang perlu dibedakan adalah apakah safarnya itu memang betul azam, apakah baru masih ragu. Kalau masih ragu, maka dia puasa Ramadan. Niat puasa. Tapi kalau sudah berazam, lalu dia mungkin karena belum sahur misalnya malam hari, tapi sudah niat puasa Ramadan. Tapi kalau kemudian mengazamkan safar, lalu kemudian boleh dia itu berbuka. Boleh dia berbuka sebelum safar. Tidak harus berbukanya itu ketika sudah boleh dia ini sudah safar. Dia sudah azam, sudah tekad yang sebelumnya malam hari itu tekad. Kalau sudah ini yang safar, maka dia boleh berbuka. Ini pendapat yang insyaallah mungkin demikian. Ada pertanyaan sebelum itu. Ya. Apabila safarnya ini sebenarnya dirasa sangat tidak memberatkan, sangat ringan, apalagi zaman sekarang sangat mudah. Maka mana yang lebih utama, mengambil rukhsahnya untuk tidak berpuasa atau melanjutkannya yang lebih utama? Ya, masing-masing orang berbeda. Apabila dia mengganti di hari yang lain, dia justru berat. Kalau mengganti puasa Ramadan di hari yang lain, maka yang lebih afdal dia tetap berpuasa. Tapi karena dia mungkin mengambil rukhsah tidak berpuasa di Ramadan, tapi dia memberatkan di hari yang lain. Karena dia harusnya puasa, ya kan? Justru ketika dia puasa orang lain pada tidak puasa, itu bisa jadi terasa lebih berat. Terasa lebih berat. Beda lagi kalau seandainya semuanya berpuasa ketika bulan Ramadan di waktu perjalanan safar. Lebih karena semua orang berpuasa juga. Maka yang lebih awal karena puasa tidak memberatkan, maka lebih baik dia berpuasa. Dan masing-masing orang mempunyai kondisi yang berbeda-beda. Maka masing-masing orang bisa jadi yang afdal baginya itu beda dengan orang lain. Nah, bisa jadi kalau dia itu dalam kondisi safar, dia pengennya mungkin makan terus atau haus misalnya. Iya kan? Sama-sama haus. Maka dia boleh boleh
membatalkan dengan jalan atau sejak awal dia berbuka, maka boleh. Keduanya adalah boleh. Yang lebih afdal mana kondisinya masing-masing berbeda masing-masing orang. Kita masih ingat ini. Jadi bisa jadi di awal itu boleh berpuasa enggak. Ternyata dengan jalan dia merasa kehausan dan rasa mulai beratnya. Lalu dia berbuka itu tidak boleh-boleh saja. Jadi baik membatalkan dia sejak awal puasa atau membatalkan di tengah perjalanan sama dan juga Ramadan lalu membatalkan, maka itu dibolehkan. Tergantung kondisi masing-masing. Kondisi masing-masing. Bisa jadi sebagai orang lebih afdal dia berpuasa, bisa jadi lebih afdal dia berbuka. Tergantung keadaan. Bisa jadi di awal misalkan di awal perjalanan dia tidak merasakan susahnya. Bisa jadi di tengah perjalanan kemudian mobilnya mogok misalnya, kemudian harus dia memperbaiki mobilnya dan sebagainya. Sehingga dalam saat kemudian aku merasakan susahnya. Misalkan susahnya berpuasa. Sudah dalam perjalanan. Apalagi kalau zaman dulu itu jelas namanya safar, dia tak tunggal. Jelas perkara seperti yang dibandingkan dengan mungkin. Sedangkan berapa? Itu saja. Silakan memilih mau puasa atau apa. Allah Taala. Jadi yang project itu mana yang lebih afdal? Project sesuai dengan kondisi masing-masing. Kondisi masing-masing. Mana yang lebih maslahat? Mana yang lebih maslahat? Apakah puasa berdasarkan bulan Ramadan ataukah lebih maslahat baginya? Ketika dia berbuka saja. Masing-masing orang mempertimbangkan sendiri. Allah Taala bisa. Baik, mungkin demikian ya. Mungkin ada lagi yang masih belajar? Tidak ada. Baik, kalau ini Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta